Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Imam Nur Wahid. Saya dari kelas TIK 18A dengan nomor NPM 1811350. Di sini saya akan membawakan sebuah presentasi yang berjudul tentang usaha mandiri dengan judul membangun usaha perumahan jual berbagai macam sayuran. Oke, baik, lanjut. Kita mulai dari dasar pemikiran. Untuk dasar pemikiran sendiri ada yang pertama adalah dapat dilakukan oleh semua orang. Oke, jadi penjualan sayuran itu kan tidak membutuhkan skill khusus ya. Jadi untuk dapat dilakukan semua orang itu berarti semua orang yang mempunyai niat dan keinginan pasti bisa untuk menjalankan usaha ini. Lanjut yang kedua, modal yang kecil. Nah, untuk memulai usaha sayuran ini, untuk memulai usaha yang tidak cukup besar atau yang sederhana gitu, biasanya tidak dibutuhkan modal yang begitu besar karena bahan sayuran biasanya terjangkau oleh masyarakat. Yang ketiga, realistis. Realistis ini sangat perlu dibutuhkan karena berpikir kembali tentang kondisi keuangan yang ada pada diri kita saat ini. Lanjut ke kebutuhan pokok masyarakat. Nah, untuk kebutuhan pokok masyarakat ini kita kan tahu sendiri untuk sayuran itu merupakan bahan pokok masyarakat yang tentunya semua orang sangat perlu dan butuh untuk kebutuhan masak, makan, dan sehari-hari bagi kebutuhan masyarakat itu sendiri. Dan yang terakhir adalah prospek yang lumayan. Mungkin jika kegiatan usaha ini ditekuni secara berkala atau berlanjut dan mempunyai penjualan yang baik itu tidak menutup kemungkinan akan menjadi prospek yang menjanjikan untuk kedepannya. Nah, lanjut ke sasaran target dan penjualan. Untuk sasaran target dan penjualan itu kita menawarkan sayuran segar dan meninggalkan kesan yang jujur dan amanah. Menawarkan sayuran segar itu kita berarti untuk barang sayuran atau material sayuran yang kita jual itu dalam kondisi fresh dan tidak dalam keadaan layu, dan meninggalkan kesan yang jujur dan amanah itu membuat pelanggan kita merasa nyaman dan membuat betah untuk berbelanja di tempat kita gitu. Nah, yang kedua itu karyawan kantor ibu rumah tangga sekitar perumahan. Nah, kebetulan kan daerah saya kan dekat area kantor gitu, dan banyak ibu-ibu kantor juga ibu-ibu yang bekerja di kantor juga maksud saya gitu. Jadi mereka kemungkinan kan tidak sempat untuk pergi ke pasar atau ke tempat belanja yang lain atau ke swalayan gitu. Nah, saat dia pulang kantor biasanya dia mampir ke tempat saya untuk beli berbelanja atau apa gitu kan, bisa meminimalisir mengefisiensi waktu gitu, jadi dia nggak perlu bolak-balik ke pasar dan swalayan gitu. Untuk tujuan bisnis sendiri mendapatkan laba atau imbalan yang diperoleh dari penyedia barang bagi para konsumen. Nah, untuk secara umum ya, untuk tujuan bisnis itu tidak dapat dimungkiri itu adalah tujuan umumnya adalah mendapatkan laba dan mendapat imbalan karena tujuan utama itu memang termasuk tujuan utama dari bisnis. Nah, untuk SWOT-nya sendiri kita untuk yang pertama itu strength atau kekuatan. Strength atau kekuatan itu sendiri, nah, yang pertama itu bermanfaat bagi tubuh. Bermanfaat bagi tubuh itu maksudnya kan yang namanya sayuran segar itu kan otomatis mengandung banyak vitamin, mineral dan yang lain sebagainya gitu kan. Jadi untuk yang sayuran segar itu otomatis kan bermanfaat bagi tubuh dan kesehatan manusia. Yang kedua, harga efisien. Harga efisien itu untuk sayuran gitu, untuk berbagai macam sayuran, untuk harganya biasanya tidak terlalu mahal dibandingkan dengan di swalayan. Fresh dan selalu berganti. Kita menyediakan berbagai macam sayuran yang baru atau yang barang masih segar, jadi tidak menjual makanan sayuran yang layu. Nah, yang kedua itu weakness atau kelemahan. Nah, untuk kelemahan itu yang pertama itu cepat layu. Ya, kita tahu sendiri untuk masa penyimpanan sayuran, jika kita tidak
ditaruh dalam freezer atau kulkas itu paling bertahan itu 1 atau 2 hari dan kemudian akan layu. Jadi kita harus bisa mensiasati bagaimana kualitas sayuran itu tetap terjaga gitu. Dan untuk kelemahan yang selanjutnya adalah belum ada cabang ya, karena kita baru memulai usaha, otomatis kan kita baru merintih gitu kan, jadi belum ada cabang dimanapun, jadi baru tempat di mana tempat kita buka untuk usaha itu sendiri. Nah yang ketiga itu tempat rumah sendiri. Nah tempat rumah sendiri otomatis kan membutuhkan area, yaitu dalam usaha itu mau yaitu rumah kita sendiri, dan itu termasuk apa ya, membutuhkan sebuah lokasi dan pastinya akan mempersempit area di rumah kita sendiri. Nah untuk yang ketiga itu opportunity atau peluang. Yang peluang itu inovasi. Nah jika usaha sayur ini terus berjalan dan mendapat inovasi yang lebih baik ke depannya, otomatis tidak menutup kemungkinan peluang yang bagus pun akan tercipta. Nah yang kedua itu minat masyarakat. Nah yang namanya sayuran atau sayuran terutama sayuran segar ya, otomatis kan masyarakat itu banyak berminat, hampir semua orang mungkin suka dengan semua masyarakat maksud saya suka dengan sayuran gitu. Jadi ini yang menjadi faktor utama saya membuka usaha sayuran. Nah yang keempat itu trade atau ancaman. Nah untuk ancaman sendiri itu kenaikan harga. Nah untuk kenaikan harga sendiri bisa kita lihat di dampak adanya musim hujan yang curah hujan yang tinggi pada musim penghujan atau curah hujan yang tinggi pada musim sekarang ini. Bisa kita lihat untuk harga sayuran, seperti mungkin harga sayuran pokok seperti cabai itu kan melambung tinggi maksud saya, karena mungkin faktor cuaca, jadi kestabilan keseimbangan sayuran akan terganggu. Nah yang kedua itu barang cepat layu, yang sudah seperti saya jelaskan sebelumnya. Untuk sayuran itu lama kelamaan pasti akan layu, yang bertahan 1 sampai 2 hari dan tidak terlalu lama. Nah yang terakhir itu persaingan itu karena ini merupakan usaha yang hampir semua orang bisa dijalankan, dan biasanya persaingan itu datang dari tempat dimanapun atau kapanpun pasti akan adanya persaingan. Nah kita lanjut ke untuk flow mapnya sendiri, kita bisa lihat untuk flow map penjualan sayuran. Untuk flow map penjualan sayuran itu yang pertama itu ada list sayuran. Itu list sayuran merupakan daftar sayuran yang kita jual. Kemudian lanjut ke memilih sayuran. Nah memilih sayuran itu jika pembelinya sesuai maka dia akan pesan sayuran, jika tidak sesuai maka dia akan kembali ke memilih sayuran. Nah jika sayuran sudah sesuai dia akan pesan. Nah setelah pesan lalu penjual akan melakukan pengecekan sayuran, jika kondisinya sesuai maka akan di packing, jika tidak sesuai maka akan kembali ke memilih sayuran yang lain. Nah kita lanjut ke kondisinya sesuai, itu packing. Nah packing itu lanjut ke packing sayuran ya, karena kan yang kita jual itu sayuran. Nah setelah kita packing sayurannya, nah kita buat nota pembayaran. Nota pembayaran itu merupakan jumlah atau yang harus dibayar dengan pesanan sayuran yang dipesan oleh pembeli itu sendiri. Nah setelah nota pembayaran ada, untuk lanjut ke pembeli untuk siapkan uang dan lanjut ke pembayaran gitu. Nah terus sayuran diantar ke pembeli atau diambil oleh pembeli. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Bila ada kekurangan dan salah-salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.